Jangan pernah bilang enggak kalau kamu belum coba, kayak gitu sih. Halo Yoters, balik lagi di Muda Sukses Podcast. Kali ini di episode ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Kania Albaga yang merupakan Lead Creative Strategist di Charge Indonesia. Halo Kak Kania. Halo Kak Yuni, thank you for having me here. And thank you for joining us today. Yeah, it's such a pleasure. Oke, aku pengen explore dulu tentang kamu di dunia kreatif. Karena kan topiknya dari title aja udah kelihatan kan, kreatif banget. Makanya aku juga sengaja pakai agak pressure ya Dima gitu ya. Bajunya Be Creative. Ya. Amin. Nah ini salah satu value yang ada di buku yang on top juga by the way. Betul. Nah tapi ngomongin soal Be Creative, kamu boleh ceritain gak value kamu nih Be Creative ini? Meskipun kamu mungkin gak bisa self-claim kamu kreatif, tapi jiwa-jiwa kreatif kamu tuh munculnya awal mulanya tuh dari mana? Apakah semenjak kamu bekerja, kamu baru sadar akan hal itu, atau mungkin dari zaman dulu, dari masa kecil? Oke. Ini to be honest aja ya. Ini boleh kan ngomong ada speak English gitu. Boleh dong. Oke, to be honest, aku tuh nggak pernah menyadari kalau aku tuh kreatif. Basically aku memang anaknya terlalu aktif aja gitu. Dan sampai orang-orang yang kayak bilang Kania tuh anaknya kreatif banget gitu. Karena kita aku sadarin dari kecil kali ya, aku tuh memang udah sangat aktif untuk kayak bikin apa ya, ngapain ya, kayak gitu segala macam. Karena mungkin dari kecil kan aku kan sering banget ditinggal sendiri kan sama bapak kayak sering business trip gitu keluar. Jadi aku most of the times aku spend my time sendirian kayak gitu. Jadi kayak ya udah aku menggunakan imajinasi aku aja, aku kayak main. Contohnya kayak aku suka bikin cerita kecil-kecilan tapi aku main role play gitu karena aku jadi kayak sosok jadi sekretaris atau apa gitu, bikin cerita sendiri aja gitu, atau punya kayak mainan orang-orang kan dulu kan ada kan gitu segala macam. Terus sampai makin gede kenal musik juga, kayak suka nulis, suka main musik. Terus habis itu suka berkarya aja sih, tuh bikin apa gitu. Terus jadinya juga mungkin juga karena mama papa tuh dari aku kecil tuh kalau misalkan kayak birthday atau kayak Christmas and everything, itu kan we always celebrate it gitu kan. Nah kita tuh pasti kayak bikin kayak surprise kecil, walaupun sebenarnya kayak cuman ya udah happy birthday segala macam kan. Cuman dari situ tuh kayak aku tuh kayak mikir pengen surprise dengan cara apa ya kayak gitu. Dan itu jadi keterjerumus ke aku ngelakuin itu ke teman-teman aku gitu. Aku bikin surprise tapi nggak mau cuma sekedar kayak ya udah bawa kue, iya kayak gitu segala macam. Ya udah sampai akhirnya kayak dari situ sih aku juga kayak pengen jadi anak yang anti mainstream aja gitu. Jadi instead of being creative, aku pengen gimana caranya jadi anak yang anti mainstream aja gitu ya. Beda gitu. Biasa ego anak kreatif kan gitu ya, idealis ada gitu. Tapi selain kreatif, mungkin kreatif gak diajarin sama orang tua sih, tapi mungkin keadaan yang ngebentuk kamu jadi kreatif. Betul. Tapi ada gak value yang diajarin sama orang tua kamu yang kamu inget-inget sampai sekarang yang kayak itu jadi pegangan hidupku deh? Ada banget. Apa? Jadi karena aku bilang lagi aku aktif kan, dan terutama papaku sih, papa tiri aku, dia tuh selalu bilang kayak jangan pernah bilang enggak kalau kamu belum coba kayak gitu. Itu adalah momen dimana kita lagi traveling. Aku ingat banget, aku masih kecil banget, SD kayaknya, nggak tahu umur berapa, lupa. Tapi aku ingat banget kita lagi traveling dan kita suka emang adventure banget kan. Jadi kita tuh mau loncat dari air terjun, itu tinggi banget. Dan pada itu aku kayak masih ya aku SD kelas 2-3 SD gitu kan. Tapi papa tiriku udah duluan di bawah, pas di atas tuh dia sempat bilang enggak kalau kamu belum coba kayak gitu. Terus habis itu ya udah kan, kalau misalnya kita udah coba kita tahu kita bakal suka atau enggak, kita bakal nyaman atau enggak gitu kan. Kita bakal tahu opportunity seperti apa kayak gitu segala macam. Ya udah dari situ aku itu pedoman hidup aku untuk kayak ke semuanya sih, untuk terutama di kerjaan ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak ada opportunity ini, aku pasti akan langsung ambil kayak gitu. Kalau misalkan aku pasti kan cek backgroundnya dulu, mungkin benefitnya apa segala macam gitu. Karena like everyone said juga, it's either you win or either you learn gitu kan. Kayak kamu nggak pernah lose aja dalam hidup sebenarnya gitu. Kayak pasti banyak yang dipetik yang itu bisa bikin kamu berkembang gitu kan. Jadi kayak selalu untuk coba dulu gitu, jangan pernah bilang enggak dulu gitu. Itu sebenarnya agak-agak mirip sama salah satu value di buku yang on top, namanya do what you love what you do. Jadi kalau kita udah tahu apa yang kita suka,
ya udah lakuin. Betul. Tapi kalau kita ada di suatu kondisi di mana kayak kita juga nggak tahu nih kita apakah akan suka atau enggak, ya udah coba aja untuk sukain itu dulu. Iya, benar-benar. Benar-benar. Itu juga aku setuju, do what you love instead love what you do. Oke. Itu aku lebih setuju do what you love gitu. Oke, tapi sebenarnya jadi kayak bisa dua-duanya gitu, tergantung kalau kitanya kadang soalnya gini, kadang-kadang orang-orang tuh nggak bener-bener tahu Kak apa yang sebenarnya kita suka gitu, apa yang sebenarnya tujuan hidup gue apa ya, kayak gue tuh pengennya berkarir di mana. Benar-benar. Kadang-kadang ada yang let it flow aja gitu hidupnya, tapi nah untuk itu makanya untuk tipe-tipe orang yang kayaknya let it flow ya udah just love what you do right now gitu di posisi apapun, mungkin itu something new buat kita, ya udah lakuin aja yang terbaik. Iya. Tapi aku ya maksudnya part itu aku setuju, bersyukurnya segala macam. Cuman menurut aku jadi sayang aja sih kalau kamu tuh nggak punya ambisi untuk lebih do what you love instead of just love what you do gitu. Tapi aku juga ngerti banyak orang yang nggak memiliki kesempatan itu kan. Cuman aku lebih sangat amat menghormati dan kayak melihat orang tuh dari orang yang benar-benar bisa do what they love gitu. Karena mereka benar-benar ngejar apa yang mereka mau gitu. Kayak walaupun kita pasti awal-awal akan nyari kan kayak sebenarnya gue suka benar, kayak gue suka apa sih yang gue mau apa sih kayak gitu. Makanya ya aku tipikal orang yang benar-benar oke, gue coba semuanya kayak gitu. Ini suka nggak kayak gini, suka nggak kayak gini, suka nggak. Ternyata aku sampai benar-benar nemuin ya apa aku suka di sini dan aku kejar itu ke sana kayak gitu. Karena kalau misalnya love what you do menurut aku kayak itu bagus. Aku nggak bilang itu salah ya. Aku juga nggak bilang kalau aku nggak setuju dengan itu. Tapi menurut aku kayak sayang aja untuk kamu bisa developing yourself itu harusnya bisa lebih lagi ketika kamu bisa ngejar apa yang kamu mau gitu. Karena fokusnya tuh bakal beda, ambisinya tuh bakal beda gitu, semangatnya bakal beda gitu. Yang penting kayak yaudah kita lakuin dulu segala hal untuk menemukan apa yang kita suka intinya gitu kan. Nah, setelah menemukan apa yang kita suka, nah yaudah lakuin itu terus. Ya oke. Maaf ya kalau kesana kasar banget. Enggak banget, enggak sama sekali. Terus aku juga kan sebelumnya kita sempat ngobrol-ngobrol kalau kamu ternyata memilih untuk setelah lulus sekolah tuh langsung kerja gitu. Betul. Nah pertimbangan kamu waktu itu apa? Apakah kamu emang anaknya, karena soalnya banyak cerita-cerita juga yang ada anak yang dia udah kuliah, terus habis itu dia bilang ke orang tuanya, aku udah mau berhenti kuliah gitu, nggak mau kuliah. Terus orang tuanya bilang, ini ceritanya Pak Andino ya. Jadi anaknya Pak Andino itu sampai presentasi ke Pak Andino ya untuk dia nggak mau lanjut kuliah gitu, mau keluar aja. Nah kamu emang dari awal itu pilihan kamu untuk kayak gitu, dan pertimbangannya apa? Sebenarnya kalau misalkan dibilang mau kuliah aku mau banget, tapi pada saat itu ada 1-2 hal keterbatasan dalam keluarga, terutama ekonomi, yang kayaknya kalau misalkan aku kuliah tuh agak susah deh gitu. Dan sayangnya aku tuh tidak sepintar itu ya untuk mendapatkan beasiswa segala macam gitu kan. Jadi ya udah ya pokoknya ada beberapa masalah yang aku mikirnya enggak deh, gue kerja aja kayak gitu. Dan to be honest, kayak pas kelar kerjaan pertama aku, itu kan aku bener-bener yang jadi kasir di Breadtalk yang kalau kamu lihat tuh, awalnya itu dikontrak selama, aku lupa deh setahun apa 2 tahun gitu. Nah terus habis dari situ aku kan gak mau lanjutin kontrak kan, karena wah kerjanya capek banget gitu. Dan itu tuh aku bener-bener yang kayak orang zaman dulu pakai seragam hitam putih, ngelamar, naruh CV, pas gitu. Terus habis itu pas kelar kerjaan di Breadtalk itu, aku merasa kayak kalau misalnya aku mau, pada saat itu mikir ya, kayak kalau aku mau dapat kerjaan kantoran yang lebih proper, aku harus kuliah deh gitu. Sampai akhirnya aku puji Tuhannya aku dapat kerjaan lagi kayak kantoran gitu, yang ternyata itu tuh kantornya itu, ini lucu banget sih. Jadi kan aku kan kelar kerjaan di Breadtalk, aku kan pengangguran gitu kan. Terus mamaku tuh asbun, karena kan aku waktu itu tinggal di komplek. Nah rumahku tuh depan komplek deket pos satpam, jadi kenal satu satpam terus kan. Mamaku tuh asbun aja lagi lewat, Pak kalau ada lowongan kerja kabarin ya gitu. Kayak mungkin kayak anaknya jadi satpam aja gitu kan, ngerti ya. Wow. Bukan emang kecilkan ya gitu kan. Terus habis itu kebetulan ada nih, ternyata di komplek itu ada orang yang buka bisnis sendiri gitu, tapi udah jadi PT gitu, dan rumahnya itu kantornya juga gitu. Pas banget lagi ada lowongan. Jadi aku ya udah, orang tinggal di belakang doang, aku jalan kaki kan. Balik lagi tuh kayak ngelamar, ngasih CV bla 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 bla, ternyata cocok, pas interview diterima lah. Nah pas akhirnya puji Tuhan aku dapat kerjaan itu, kerjaan kantor pertama aku memutuskan untuk kuliah tuh sambil kerja. Jadi ngambil kelas karyawan kan. Nah waktu itu di company yang di komplek kamu itu kamu pegang role apa? Aku sebagai sales
Sales marketing. Sales. Iya. Gimana cara kamu meyakinkan kamu lolos di interview, terus kamu bisa survive di company itu, gimana caranya? Waktu interview sih, ya maksudnya kan aku juga benar-benar zero experience kan pasti kan. Ya udah akhirnya interview, ya aku pede aja gitu dengan intinya kalau misalnya ketika interview kan kamu percaya diri dengan apa yang menurut kamu bisa lakuin kayak gitu kan. Kalau kamu bisa dapat bisa punya energi itu, kayak orang pasti kan nangkap energi juga kan kayak gitu. Walaupun itu susah sih untuk dijelaskan dan untuk dilakukan. Cuman intinya percaya diri aja sih kayak gitu. Dan jangan kebanyakan bluffing juga kayak gitu. Bluffing boleh, pasti pada saat interview pun kita bluffing dikit-dikit lah ya gitu. Kita ada bohong-bohongnya dikit lah gitu kan biar keterima gitu kan. Ya cuman kayak ya udah percaya diri aja sampai akhirnya aku bisa survive itu pasti kan aku walaupun gak kuliah tapi aku emang sangat memperhatikan cara kerja orang-orang terutama senior-senior aku gitu, gimana caranya mereka kerja. Oke, apa yang bisa aku kerjain lebih dari dia kayak gitu. Apa yang udah dilakuin, gimana caranya aku bisa lakuin yang mungkin beda ataupun bisa lebih dari dia kayak gitu. Itu sih yang kayak mindset aku tuh aku bikinnya kayak gitu setiap aku kerja. Nice, itu diajarin sama orang tua kamu, sama ayah kamu misalnya, atau kamu emang ya udah kamu menerapkan itu ke diri kamu sendiri aja? Menerapkan ke diri aku sendiri aja sih. Mungkin karena itu salah satu cara aku survive juga kali ya. Mungkin kamu ngerasa kayak, soalnya gini, kadang-kadang orang tuh ngerasa misal nih aku lulusan aku lulusan kampus top di dunia gitu. Ya aku udah ngerasa udah kayak, jadi kayak nggak perlu effort lebih banget nih. Karena yang lain tuh lulusan kampus-kampus biasa misalnya. Kayak gitu. Jadi mungkin mindset kamu yang kamu tanamin ke diri kamu karena kamu ngerasa kamu tuh unprivileged gitu dalam hal itu. Mungkin mungkin aku salah, tapi kamu bisa mungkin kamu ngerasa ada di kondisi kamu unprivileged, jadi kamu harus ngelakuin yang lebih daripada orang lain. Itu benar, karena aku suka banget challenge dan aku balik lagi aku suka beda dari orang lain kan, anti mainstream kan. Jadi kayak lu kayak gini gue gak mau sama gitu. Kayak gue, dan aku punya cita-cita sampai sekarang tuh pengen nunjukin ke semua orang kalau anak yang gak berpendidikan tinggi aja juga bisa sukses gitu. Gitu, bisa on top juga gitu. Tinggal gimana cara kamu tuh bisa mau belajarnya gimana, caranya gimana gitu. Oke. Interesting. Kamu pertama kali jadi lead berarti di company yang sekarang nih, di Charge, atau sebelumnya juga sih? Sebelumnya udah semi lead juga lah. Maksudnya aku punya tim, dipercaya juga sama bos-bos atasan untuk beberapa hal tuh aku yang pegang gitu. Tapi sah legalnya itu ya di Charge. Oke. Terus gimana kamu, berarti sebenarnya achievementnya ya keren banget sih menurut aku. Karena pasti tim-tim kamu tuh ya mungkin kuliah, ada mungkin yang S2 juga gitu ya. Tapi kamu bisa jadi leadernya mereka. Gimana kamu ada ini nggak, ada kayak hambatan karena aduh minder atau gimana atau kamu benar-benar emang orangnya tuh ya udah fokus pede? Iya sih, soalnya ya aku puji Tuhannya aku juga nggak tahu dapat dari mana ya, cuman aku juga nggak tahu dapat dari mana, cuman aku memang orangnya tuh tipikal yang percaya diri aja, sampai kadang tuh orang ngeliatnya kayak lu kepedean anjir, kayak terlalu pede gitu, saking aku kayak aku berani aja gitu kan. Karena balik lagi kayak tadi aku bilang, kayak it's either you win or either you learn gitu kan. Jadi kayak ya udah aku coba kayak beraniin diri aja, salah minta maaf, cari solusinya gitu. Dan aku benar-benar kalau misalnya ada masalah, ada drama, aku kan I really hate dramas gitu kan. Jadi kalau misalnya udah mulai ada drama, aku benar-benar gimana kayak aku switch, fokus ke cari solusinya kayak gitu. Fokus gimana kita bisa perbaikin kayak gitu segala macam sih. Jadi ya aku juga pasti masih banyak errornya as a leader sekarang. Cuman ya gimana caranya kamu juga bisa keep up sama tim kamu kan. Karena gak selalu bahasanya apa ya, tim kita yang bantu aku itu harus keep up sama kita gitu. Tapi kita juga harus keep up sama tim kita semua. Mau mereka di bawah atau di atas kita kayak gitu. Itu juga value dari Yacht lagi tuh, bring solutions not problem. Betul. Emang kamu Yacht sejati nih. Udah lumayan banyak nih, 3. Oke. Terus mungkin kamu bisa ceritain hal yang mungkin kayak orang lain tuh gak kepikiran itu gitu. Kayak ditanya apa yang kamu tahu tentang company ini, malah ceritainnya yang ada di website gitu. Which is itu udah mainstream dan bisa di copy aja. Betul. Tapi kalau kamu cari tahu nih kekurangan, kelebihan gitu-gitu. Ceritain. Paling sih aku harap kalian semua teman-teman di sini udah pada tahu apa yang kalian suka, apa yang kalian mau gitu kan.
ketika kamu udah tahu nih kamu suka apa, kamu mau apa, dan kamu akhirnya mendapatkan kesempatan untuk ada ngelamar ke perusahaan yang dengan jabatan yang kamu suka gitu, pasti kan kita harus dari awal tuh merepresentasikan sebagai jabatan itu gitu kan. Which dalam hal ini pas di Charge aku melamar sebagai kayak lead creative strategist gitu. Nah dari awal tuh pas ngirim CV-nya aja ke email, itu aku juga harus merepresentasikan gitu. Gimana cara aku emailnya gitu. Karena kan, tapi di selain ini juga kita harus mengerti juga kayak as a human juga lah. Soalnya kan pasti orang yang terima CV udah capek gini-gini. Dan gimana caranya kita bisa entertain mereka ketika mereka buka email kita. Jadi itu fokus aku pertama kan, being creative kan is also about how we entertain people gitu kan. How we make people comfortable with us gitu kan. Jadi kayak dari situ aku ngirim email yang openingnya tuh agak beda, segala macam. Yang aku mikir gimana caranya ini orang akan buka CV aku, kayak gitu. Jadi awalnya tuh ini mungkin bisa dicontoh juga. Ini tips dari aku. Jadi awalnya tuh aku nggak kayak ya pasti dear bla 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 atau apa. Cuman aku berikut adalah CV saya, aku enggak gitu kan. Aku benar-benar casual banget, kayak benar-benar engil malah gitu. Tapi aku gak mau kasih tipsnya itu, nanti aku gak diterima lagi di perusahaan lain atau di mana gitu kan. Gimana? Intinya pertama tuh aku ngasih playlist lagu. Dengerin di playlist lagu sambil lihat CV gue gitu. Oke. Dan itu aku jujur, bukan sombong atau apa, cuman aku kayak selalu dipuji setiap aku waktu itu ngelamar-ngelamar ke perusahaan lain kayak. Pas interviewnya dipuji? Iya, jadinya pas interview ngobrol, gue suka banget playlist, gue suka banget lagu ini, gue baru tahu lagu ini gitu-gitu segala macam gitu. Ya udah, terus habis itu ngobrol kayak ada chance ini gitu-gitu, dan itu quiet works untuk beberapa lah ya, untuk aku sampai akhirnya panggil interview. Terus pas aku ini balik lagi ke Charge, waktu itu aku tahap interview tuh kalau nggak salah 2 atau 3 kali gitu. Terakhir tuh sama si co-foundernya, bukan co-founder, kayak si CFO kalau nggak salah atau mana, bagian mana lah gitu. Terus habis itu pas interview pertama ya biasa basic questions bla 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 bla. Terus mereka kasih task ke aku kayak next kita bakal ada next interview ya, kamu kayak balik ke kita, menurut kamu tuh Charge itu apa, kayak gitu segala macam. Terus kayak waktu itu tuh aku sempet ngejudge, ngapain lu mau gue present soal Charge itu apa gitu kan. Kayak kayak menurut aku itu kayak apaan sih gitu kan. Tapi aku tahu juga mungkin mereka mau challenge aku aja, mungkin aku nggak tahu juga. Jadi oh ya udah, kalau misalnya mau cuman ngomongin Charge itu apa, ya aku bisa copy paste aja dari websitenya atau apa. Terus aku paling teknologi udah canggih, aku minta ChatGPT untuk memperbaiki kata-kata, ya kan sesimpel itu. Dan mereka aku yakin juga paham akan itu gitu kan. Jadi kayak instead of aku bilang kayak Charge itu apa, di slide aku tuh aku ngomongin Charge itu apa cuman 1 atau 2 slide doang. Kayak benar-benar sesimpel doang. Habis itu aku langsung present apa yang menurutku itu, aku berani banget sih. Tapi aku yakin banyak teman-teman di luar sana juga ngelakuin ini sih. Jadi gak aku doang gitu. Mungkin aku lakuin juga kayak it's so basic juga gitu. Aku kayak ngasih tahu apa yang menurut aku masih perlu dirubah di Charge gitu. Terus aku kayak kasih sudut pandangku kayak kelebihan apa, tapi masih banyak nih kekurangannya. Dan habis itu aku ngasih tahu sedikit strategi yang pengen aku lakuin ke Charge gitu. Berserta juga referensi-referensinya kayak gitu. Arahnya gimana segala macam. Jadi mereka kebayangkan. Terus habis itu karena mereka melihat persiapan aku itu, mereka semua tuh kayak pada shock gitu, pada kaget. Wah, kita nggak expect sih kamu bikin segininya gitu segala macam. Karena kan ya mereka ekspektasi kan cuman Charge itu apa gitu kan. Mereka pengen ngulik aja gitu seberapa aku mendalami dunia Charge gitu kan. Udah habis itu dari situ langsung suka. Terus terakhir ya udah sama si atasannya, si levelnya. Terus ya udah keterima. Jadi awalnya kayak gitu, tapi kamu gak belajar dari mana-mana kan pasti. Iya. Kayaknya abis ini banyak yang bakal kayak gitu juga deh. Iya, itu penting. Itu menarik banget itu sih. Penting. Iya. Itu sangat casual. Tapi aku punya cerita orang lain sih, bukan cerita aku. Interview karena emang apply-nya di agensi, terus habis itu karena agensi kan biasanya ya casual kan. Tapi pada saat interview dia ngomongnya gue lo ke interviewernya gitu. langsung ditolak. Iya. Oke. Jadi kayak tergantung deh. Kayak kita harus lihat momentum. Kapan kita harus casual. Tapi kalau dari email aja tuh disukai, berarti pada saat
ketemu ya bisa casual gitu. Iya. Soalnya menurut aku ya email kan penting banget kan. Itu kan benar-benar awal banget nih, dari nol banget gimana caranya kamu HR atau siapapun mau buka email kamu, dan ketika buka tuh mereka nggak nyesel gitu kan. Nah itu juga walaupun mungkin kamu nggak dipanggil interview, aku soalnya pernah 2-3 kali dapat pengalaman. Tiba-tiba aku di reach out sama kayak perusahaan mana nawarin kerjaan gitu pasti kan. Terus aku kayak ini siapa gitu kan. Aku pernah dapat CV kamu dari ini gitu. Pas aku lihat aku pernah ngelamar memang, cuman kayak nggak pernah ada kelanjutan apapun. Jadi kayaknya orang-orang perusahaan-perusahaan tuh atau mungkin kayak apa agency hub gitu, iya sesama HR gitu, karena mungkin menarik tapi mungkin belum sesuai yang dibutuhkan, mereka tetap keep aja gitu loh. Atau jadiin bahan diskusi, pernah gak ada pengalaman lo ada yang ngelamar kayak gini? Iya gitu. Jadi penting banget, dari email tuh penting banget kayak gitu. Tapi jangan pakai lagu guys, karena udah sama kalian. Gak kan playlistnya beda-beda, lagunya beda-beda. Yang lain, film misal. Film, ya rekomendasi film, buku nih Kak. Nih buku, bagus. Masukkan. Menarik. Terus sebagai orang kreatif, kamu pernah nggak ada di posisi kamu bener-bener burn out, kayak nggak tahu nih, nggak ketemu ide lagi, sedangkan kayak harus launching di tanggal segini, tapi kamu buntu. Nggak pernah sih kamu ya? Pernah lah. Semua orang pasti pernah ngerasain creative block segala macam. Ya sebenarnya ini kamu nanyanya apa ini? Kamu gimana caranya kamu akhirnya comeback lagi, nemuin ide kreatifnya, mengabaikan tuh burnoutnya, ntar dulu ya burnout, aku mau fokus dulu. Kayak gimana? Kalau aku sih, aku coba lakuin apa yang bikin aku refresh mind dulu sih. Kalau dalam konteks aku suka main musik kan. Jadi kayak ya udah tolong bengong. Kayak semua orang kreatif pasti bengong gitu kan. Dulu kayak meratapi, padahal pikirannya kosong, bener-bener gak mikir juga gitu. Kayak bengong dulu, itu cara aku sih. Atau kayak sambil dengerin lagu atau gak main musik. Tapi kalau misalkan aku lagi kreatif block terutama ya, aku nggak kepikirannya apapun, aku harus ketemu orang baru. Ketemu orang baru tuh bukan berarti kayak harus kayak stranger kenalan gitu ya, gitu. Jadi misalkan kayak teman lama kah, atau misalkan dari orang kantor yang aku jarang ngobrol, aku coba ngobrol sama mereka lah, kayak gitu segala macam. Atau ya kadang juga butuh ketemu orang-orang yang mungkin aku udah kenal dekat segala macam, karena aku percaya banget tuh pasti banyak yang bisa aku petik gitu loh, banyak bisa aku ambil tiba-tiba kayak momen apa, walaupun sebenarnya kayak gini kita ngobrol biasa aja kan, cuman aku mungkin akan dapat inspirasi, oh kenapa nggak bikin ini ya untuk kayak mungkin project aku atau konten aku atau kayak bikin event apa segala macam gitu sih. Itu cara aku sih, ketemu orang dan bengong. Oke, terus kamu pernah ngerasa nggak, ini ngomongin leadership lagi, kan katanya kamu Gen Z kan, Gen Z akhir. Aku millennials. Oh, kamu musiknya millennials? Aku suka millennials. Millennials akhir. Berarti tim kamu sekarang Gen Z kebanyakan? Enggak juga sih, Gen Z bahkan ada yang di atas millennials. Baby boomer? Iya. Tim kamu? Iya. Wow. Tapi ada yang lebih muda daripada kamu? Banyak ya. Beda gak cara kamu treat mereka? Sebenarnya enggak, karena aku tuh gak pernah memandang umur kan. Aku gak pernah memandang umur gitu, tapi walaupun sama yang lebih tua ya aku pasti kayak manggilnya lebih sopan aja. Cuman secara gaya bahasa sehari-hari semua tuh aku benar-benar sama rata semua kayak gitu. Gak ada yang aku bedain sih. Jadi pun kalau misalkan kayak terasa bedanya pastinya dari pengalaman aja. Kayak gitu, dari pengalaman. Oh yang lebih muda kan pasti pengalamannya emang lebih minim. Tapi kan mereka kan Gen Z, as we know you are also Gen Z gitu. Itulah kenapa kita juga kadang butuh Gen Z gitu kan. Karena kan they really keep up on trend segala macam. Dan mereka kan somehow kan juga ambisinya juga nggak kalah gitu kan. Apalagi gila-gila untuk kayak gue harus bisa gitu kan. Dan kebanyakan Gen Z juga pinter gitu. Jadi kayak semua orang tuh sama sih, kayak semua orang punya pinternya masing-masing. Sama juga kayak semua orang juga punya kreatifnya masing-masing kayak gitu. Jadi kayak aku bisa lihat potensi di tim aku kayak gini, gimana caranya apa yang masih kosong bisa kita saling masukin gitu. Gak cuma dari aku tapi dari semua tim gitu. Oke. Kamu kan digabung ke salah satu komunitas. Tapi menurut kamu networking tuh mempengaruhi juga gak karir kamu?
terus cara kamu nge-lead orang, cara kamu hidup gitu, karena kamu punya network yang banyak, terus dari setiap network kamu dapat sesuatu pelajaran. Not gonna lie, gak akan munafik juga. Kalau apalagi zaman sekarang ya, kalau misalkan kamu kayak gak punya networking yang seluas itu, sedalam itu, kamu akan susah banget sih. Instead of di karir, instead of di hobi, instead of secara buat diri kamu sendiri, segala macam itu bakal susah banget. Jadi kayak pentingnya untuk networking ke banyak orang. Iya. Tadi top 3, apalagi 2 lainnya? Yang pertama itu skill, menurut aku. Skill itu bisa berarti kayak ilmu pengetahuan, kamu harus luas, skill mungkin komunikasi, kreatif gitu kan segala macam. Menurut aku selalu paling penting skill gitu. Karena kalau misalkan kamu gak punya value apapun di diri kamu untuk networking pun juga menurut aku akan susah. Ini menurut aku ya, bisa jadi pendapat yang di luar sana juga beda. Menurut aku akan susah juga karena namanya juga networking kan. Kita harus punya value to value juga kan, win to win dong pengennya gitu kan. Ya walaupun banyak juga zaman sekarang pengennya gue harus win, you have to lose gitu kan. Itu ya maksudnya gak munafik juga, banyak orang berpikir seperti itu gitu kan. Cuman kan gimana caranya kita membangun kerjasama gitu kan. Ya win to win. Even kita berpasangan pun kayak kita in a relationship juga harus win to win kan. Gak bisa kayak harus selalu kayak salah satunya lebih on top mulu gitu kan. Harus bisa on top bareng-bareng gimana caranya gitu. Gitu. Terus yang terakhir itu adalah emotional intelligence kamu aja sih. Kayak how you can behave, how can you action to people gitu-gitu. Gimana cara kamu bisa memperdalam skill kamu juga, memperdalam kayak networking kamu juga, itu kan semua based on emotional intelligence kamu juga kan kayak gitu. Terus sampai nanti teraplikasikan ke attitude kita ke orang lain juga. Betul. Karena punya emotional intelligence yang baik. Di karir dimanapun kayak gitu, itu penting banget sih. Alright. Tadi ternyata Gen Z, Gen Y, Gen X. Oh iya bener ya. Gen X. Iya. Terus last question, kamu boleh kasih tips ke anak-anak muda di luar sana yang mungkin baru mau nih masuk ke dunia kreatif, tapi mungkin gak punya background kreatif sebelumnya, gimana menurut kamu? Kalau menurut aku sih jangan kecil hati aja sih. Itu emang susah banget. Itu pasti, dan gak semua orang kan punya kepercayaan diri yang setinggi itu ya gitu. Tapi intinya yang tadi dari awal aku selalu bilang dan tekenin, jangan pernah bilang enggak kalau kamu belum coba kayak gitu sih. Karena itu juga kamu bakal nemuin jati diri kamu juga untuk diri kamu sendiri gitu loh. Kayak kamu bisanya seberapa jauh gitu, atau kamu nyamannya tuh sampai segimana kayak gitu. Karena kreatif itu kan juga macam-macam ya. Maksudnya kayak karir macam-macam. Kreatif itu kan ada kreatif as mungkin content creator doang, kreatif mungkin kamu bisa bikin event gitu, dan program. Iya, dan semua orang tuh nggak bisa untuk mencakup semuanya gitu loh gitu. Karena pasti ada satu yang mungkin kamu bisa mahir gitu. Kalau bisa semuanya would be really nice gitu. Kamu bakal dapat uang lebih banyak lagi ya kalau bisa ngelakuin semuanya. Ya cuman in the meantime pokoknya kamu bakal tetap dapetin sesuatu hal itu sih. Asal kamu coba dulu, jangan pernah bilang enggak gitu. Karena baik lagi, kita nggak munafik juga, kita pasti pikirin pengen dapat uangnya. Tapi kalau misalnya kamu melihat itu kesempatan yang bagus untuk kamu, walaupun uangnya nggak ada, itu aku lakuin juga dari dulu sebenarnya. Makanya kenapa aku bisa nggak kuliah dan kerja yang dari kasih bread talk dengan zero networking segala macam, sampai bisa ke sini itu juga karena kamu coba segala dan aku nggak mikirin uangnya dulu. Walaupun butuh ya uang, apalagi kan aku tulang punggung keluarga kan. Tapi kayak ya udah coba dulu aja kayak gitu, sampai akhirnya ya udah dari coba dulu, oh ternyata skill aku makin bertambah. Yes. Terus bisa kenalan. Iya, confidence-nya juga itu akan terbentuk banget kayak gitu. Jadi itu guys pesannya. Coba sebanyak-banyaknya hal. Oke. Thank you Yoter, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe di YouTube-nya yang on top dan dengerin episode lainnya. Follow, subscribe, like, comment. Share komen share ke teman-teman kamu. Iya. Dadah. Thank you, makasih.